Siapa di belakang dong? Boleh. Juragan loh. Oke. Sabar. 10 menit lagi. Sana enggak boleh tadi. Oke, silakan Mas. Ada pertanyaan apa? Pak Ferry, dalam kesempatan ini saya ingin menanyakan sih mungkin khususnya ke Pak Ferry yang selaku sebagai pemateri. Siap. Kira-kira perlu nggak sih kita sebagai pengusaha laundry itu concern atau paling tidak juga tidak abai tentang limbah laundry? Oke. Karena ini kan mungkin bagi sebagian yang lokasi situasinya tidak memungkinkan untuk memanajemen limbahnya, Iya. itu ya oke lah dibiarkan. Tapi ada beberapa tempat dan beberapa kasus saya melihat tidak di sini sih, di kota lain, terutama kota besar seperti Jakarta, Iya. itu pemerintahnya rewel Oke. dengan beberapa pengusaha laundry. Karena apa? Limbah yang dihasilkan itu cukup mengganggu di area sekitarnya karena terkait juga tentang resapan airnya. Mungkin bisa dibantu referensi atau ilmunya bagaimana sih untuk kita sebagai pengusaha ini agar tidak abai juga terhadap lingkungan, terutama limbah laundry. Oke, terima kasih. Saya jawab dulu ya. Ini silakan Mas. Ambil. Istimewa ini pertanyaannya ini. Bang, tapi jangan diminum ya. Jangan-jangan Ya. mewakili dinas perindustrian dan Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi limbah ini akhir-akhir ini memang jadi sorotan, cuma memang karena corona jadi agaknya sorotnya mulai menurun. Jadi buat pengusaha-pengusaha laundry, untuk laundry kelas kiloan memang tidak terlalu ini ya. Tapi kalau laundry yang sudah sekelas OXO, sekelas Oxy atau Sek-Asek dan lain-lain, mereka itu sudah harus menyantumkan izin-izin yang berkaitan dengan limbah. Jadi sebenarnya proses limbah ini kalau memang yang profesional ya yang saya tahu, sebelum masuk ke drainase itu ada namanya proses sedimentasi untuk kadar, kan baju di sini daki-dakinya kan ngumpul itu nanti kan jadi lumpur itu. Jadi nanti sampai proses ketiga keempat baru dia bisa dibuang ke selokan. Itu sudah ada SOP-nya lain. Dan buat kita yang kiloan-kiloan ini sampai sejauh ini kira-kira ada nggak yang pernah ditegur sama Satpol PP atau apa? Belum ada ya kayaknya ya. Oke, tapi kita harus aware juga dengan lingkungan. Kalau bisa, mungkin kalau rumahnya yang mohon maaf agak jauh itu di desa lahannya masih luas, sebaiknya sebelum limbah itu terjun ke selokan kita buatkan beberapa bak-bak kontrol supaya nanti di situ biar plastiknya juga tidak ikut ke sana gitu kan, busa sabunnya juga bisa, artinya sebisa mungkin kita berusaha untuk limbah itu jangan sampai ke got. Kemudian kita pakai sabun, sekarang kan pemerintah dari pihak Unilever dan lain-lain yang memproduksi sabun juga, mereka juga sudah memperhatikan itu. Jadi memang produknya mereka itu sudah didesain sedemikian rupa dengan kadar air sekian, pH sekian, dicuci begini, untuk bilas kedua kalinya, dibuang ke drainase pun masih dalam kategori aman. Contohnya ya nyamuk masih urip di situ ya, ikan kadang masih ada, itu berarti belum mengganggu untuk waktu-waktu dekat ini sih. Kira-kira begitu Mas, setahu saya kurang terlalu ini sih soal limbah. Oke, ada yang lain lagi? Nih. Oke, silakan Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu. Oke, terima kasih Bu. Itu Mas, saya mau tanya, saya kan di kalangan pondok. Oke. Ada yang apa itu? Ada yang minat, ada yang enggak. Tapi gimana caranya untuk ini yang minat kan otomatis kan dari wali muridnya ya? Iya. Wali santri. Itu gimana caranya dia itu bisa menarik untuk Yang tidak minat jadi minat gitu ya. Ya. Oke. Sudah, itu aja. Ini Bu, satu buat jenengan. Nah, istimewa ini. Semoga bermanfaat ya Bu. Oke, berat Bu. Jadi satu-satu Pak ya, saya jawab dulu habis itu Bapak ya. Jadi soal minat dan tidak minat ini kembali lagi ke pelayanan kita. Kemudian edukasi kita kepada para calon customer kita. Memang tidak semua santri juga atau pelanggan di satu lingkungan itu
mau melaundry di tempat kita. Tapi kalau sudah kita tentukan target, oh minimal kalau dia di situ ada 100 santri, 60 santri harus saya ambil. Kalau sudah mencapai 60, ya sudah kita di situ. Kita jangan terlalu ngoyo untuk lebih dari itu. Karena kita tentukan 60 santri itu kita juga menentukan kapasitas kita. Kalau kita memang masih mampu, oh 100 orang ini masih bisa kita tarik. Kita bantu dengan promo, kita bantu melalui teman-teman mereka bisa kok kita edukasi bahwa melaundry di sini tuh sebenarnya enggak mahal dan bisa apa ya? Kamu apalagi zamannya sekarang corona ini orang kebersihan tuh jadi lebih utama ya. Begitu kira-kira. Jadi mau dari pengurusnya. Dari wali santrinya. Wali santrinya yang enggak itu ya. Oke. Itu mungkin datang dari ininya mereka sendiri apa? Pemikiran orang kan kita enggak bisa ini. Mereka mungkin mikir kalau laundry jadi pengeluaran tersendiri. Itu kalau memang ibu bisa masuk ke grup-grupnya mereka, ada acara-acara kegiatan mereka yang ada hubungannya dengan wali-wali santri ini, ibu aktif aja ikut di situ sambil ya itu kita ikut kegiatan sambil berpromosi apa yang kita punya, apa yang kita bisa gitu loh. Dan testimoni-testimoni dari wali-wali santri yang lain, ini kalau kita baik ya pasti akan di-share yang baik gitu loh. Ya coba diusahakan kita masuk ke komunitas-komunitas mereka gitu loh. Kita kalau mau nembak ya jangan asal nembak, lihat aja burung ini main celoknya di mana, oh di burung, ini main celoknya di pohonnya apa nangka misalnya, banyak burungnya ya kita ke situ, jangan kita ke pohon yang lain. Oke, kira-kira gitu Bu ya. Ya, makasih. Bapak, monggo. Kerusakan ganti ruginya berapa? Contohnya apa? Celana atau baju gitu ya? Contohnya celana gitu. Saya, oke, ada lagi? Ya. Itu aja. Ini, monggo Pak, diambil. Bapak ke depan dulu ya. Dengan Pak Sabar dari mana? Arif Laundry, oke. Ini Pak, deterjen. Manfaat, oke. Jadi, kita di pengusaha laundry ini sudah punya nota kan? Siapa yang tidak punya nota di sini kayaknya? Rata-rata semua punya nota. Dan kita bikin nota itu 100% saya yakin pasti ada ketentuan yang tertulis. 1 kali 24 jam komplain, rusak tak ganti 10 kali lipat. Dari harga cuci gitu kan ya. Nah, tapi kasusnya bagaimana dulu? Kita tentukan dulu kasus ini tuh misalnya ada komplain. Bener enggak memang rusak gara-gara proses kita gitu? Atau hanya jangan-jangan cari-cari masalah aja. Tapi kalau memang kasusnya dari kita, paling ujung-ujungnya ya kita ganti baru. Kita ganti baru atau kita ganti sesuai nota yang tertulis. Misalnya 10 kali harga cuci. Kalau kita nyucinya 10 kilo 6.000, 60 ribu kan rupiahnya. Bukan berarti kita ganti 600 ribu. Kemahalan celana itu 600 ribu. Kita bagi aja 6.000 ini dibagi 10 ya 6.000 kali 10 60 ribu aja gitu aja. Celana Anda bawa pulang-ulang lagi. Kita semua itu bisa nyari win-win solutionnya. Saya juga pernah berdebat dengan beberapa orang yang ketemu orang yang ngeyel. Jadi sudah benar memang rusaknya itu bukan dari saya, ngeyel. Nah itu kalau kita punya SOP yang benar kita bisa menang. Kita bukan cari menang kalah tapi kita bisa terhindar dari resiko mengganti rugi itu. Kira-kira gitu Pak ya. Jadi coba dilihat dulu lah kerusakannya dari mana. Makanya SOP pemeriksaan dari awal itu harus diterapkan supaya kita tidak susah-susah kerja gantiin uang orang. Oke, ada lagi Ibu ini. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau menanyakan cara membersihkan mesin cuci. Secara kita kan berkontak sama pakaian customer kita yang kita tidak tahu punya penyakit apa, riwayat apa. Oke, itu aja. Iya. Ya, ini dicuci dulu pakai ini ya biar kuman-kumannya itu hilang. Nah, ini pertanyaannya klasik sekali. Jadi mesin cuci itu kan ada prosesnya. Satu ya di sini Bu ya. Mesin cuci ini ada prosesnya, mulai dari nimbang, nyuci, bilas sampai ngeringkan. Itu adalah proses alami mesin cuci yang didesain oleh pabrikan bahwa ya sudah standarnya seperti itu. Jadi kalau ada kotoran-kotoran ya sudah dibersihkan dari yang mencuci.
melembutkan ya nanti proses bilasnya, mengeringkan ya proses spinnernya. Kalau mesin cuci overhaul itu harus, kita tidak tahu waktunya kapan sih, tapi kalau kelihatan sudah mulai ada bintik-bintik apa endut atau tanah gitu, kalau mesin cuci beli dari baru mungkin setahun masih nggak apa-apa, tapi setelah itu bisa diperhatikan. Di Facebook atau apa, waktu ada alatnya atau gimana, nanti airnya jadi keruh atau gimana itu. Oh, kita jangan aneh-aneh aja. Kita Nggak pakai aneh begitu-begitu nanti malah mesin kita yang rusak. Malah nanti lapisan stainless steel yang ada di tabung itu malah yang rusak. Bearingnya bisa kena dan lain-lain. Jadi Jadi untuk perawatannya nggak yang perlu. alami mending setelah selesai nyuci sore atau malam kita tutup, kita cuci aja kosong tabung itu. Sebelum pagi kita mulai kita cuci lagi, karena di mesin cuci tutup depan ya ini itu dia nyimpan air, dan air yang semalam bekas nyuci itu akan bau. Kasihan baju pertama yang kita cuci pagi hari kena bakterinya. Jadi sebelum mencuci pagi mending kita rinse spin dulu. Ya. Itu ya. Itu untuk yang pintu depan ya Pak. Iya. Kalau yang teflon Kalau tutup atas kurang lebih sama sih, sama aja kok. Tapi kalau tutup atas tuh cenderung tidak terlalu kotor karena airnya banyak. Kemudian bentuk tabungnya kan berdiri gini, otomatis endapan lumpurnya itu bisa rontok ke bawah. Tapi kalau yang tutup atas, tutup depan, dia kan bentuknya gini. Waktu dia diam semalaman ini, lumpur yang terlanjur diam di atas ini ya sudah, dia akan mengeras di sini, tidak akan jatuh. Gitu. Kalau posisi yang tutup atas, nah, kotorannya dia akan luntur pada saat kita nyuci kosongan itu ya, kira-kira kayak gitu. Sana mbaknya sana, sorry tadi. Ada lagi yang paling pojok. Terakhir untuk yang Kesini ke untuk depan, yang ke depan. Ya. Permisi. Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Ngawi, dari Pratama Jaya Laundry. Oh, luar biasa. Saya mau tanya Pak Ferry. Iya. Ada salah satu customer saya, dia kan laundry di sebelah. Ada salah Oke. satu laundry juga di sebelah saya. Oh, Dia saingan ya memakai, ini. iya. Dia memakai setrika uap, sedangkan Setrika uap. saya memakai setrika listrik. Listrik. Dan Oke. sekarang saya memakai setrika uap. Wah, Nah, untuk meningkat ya, meningkat iya, ya. alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Untuk meyakinkan pelanggan itu biar mau pakai setrika uap, karena Iya. keluhannya dia itu katanya mau pakai setrika uap itu lembab, berjamur katanya, Iya. seperti itu. Jadi kalau laundry ke saya, dia nggak mau pakai setrika uap, harus pakai Maunya setrika setrika listrik. listrik. Iya. Oke. Sedangkan di antara setrika listrik sama setrika uap itu kan pengerjaannya lebih cepat pakai setrika Setrika uap gitu uap, ya. iya. Jadi untuk solusi yang tepat untuk supaya meyakinkan pelanggan saya itu mau setrika pakai setrika uap itu gimana? Oke, Terima sudah kasih. itu aja. Terima kasih. Ini di bawah dulu. Yakinkan dengan mencuci. Sekarang pelanggannya ini ngintip enggak kita waktu setrika itu ya? Kira-kira kalau laundrynya sekarang selesai diambil lusa itu dia tanya, tak kemarin kamu pakai setrika listrik apa setrika uap? Kan enggak juga. Yang harus kita atasi kan ini lembabnya berarti. Jadi jangan sampai kejadian lagi dia nerima baju ini masih anyep. Jadi benar-benar keringkan dulu, setrika malam, besok pagi sambil nunggu air naik atau apa kita packing yang kemarin gitu loh. Jadi kita edukasi, nanti lama-lama kita nggak perlu bilang, oh ini setrika uap, nggak perlu bilang. Lama-lama jenengan tanya, Bu, gimana hasil saya? Mantap lah dong, mantap bisa ya itu. Setrika uap itu Bu, gitu kan dia nanti, oh iya ya, dia beralih, kita edukasi dia bahwa setrika listrik baik, tapi tidak lebih baik dari setrika uap Bu, gitu aja. Bakteri yang terbunuh dengan setrika uap ini luar biasa gitu loh. Dan kita menjamin baju-bajunya ibu tidak akan gosong kalau pakai setrika uap. Oke. Oh, mau nanya, silahkan guysnya. Apa? Kita ini sesi tanya jawab aja ya. Jadi diskusi dua arah biar kalau saya cerita nggak tahu, kalau ditanya malah lebih tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ini orang baru. Wih, Baru buka. baru ini. New normal ya. Saya itu kalau ngasih harga itu nggak pernah konsisten, takut
kemahalan atau kemurahan nanti orangnya nggak mau kembali atau gimana gitu. Terlalu nggak pernah pede. Terus Nggak konsisten. nggak Gimana konsisten. caranya? Oke. Agar konsisten. Kalau gitu saya kasih ini biar konsisten Bu ya, dibawa pulang. Iya, Oke. Jadi gini, makanya saya bilang tadi, laundry itu harganya kita atur suka-suka sendiri. Harga kita atur sesuai passion kita, keinginan kita. Kita mau ngambil kelas yang berapa? Kalau kita maunya yang kiloan 5.000 ya sudah 5.000, nggak rugi-rugi juga. Kalau yang satuan, saya pun di nota saya itu tidak ada harga satuan. Saya tidak pernah mencantumkan harga satuan. Harga satuan itu ada di buku saya sendiri. Karena apa? Karena ada orang kadang salah persepsi. Long dress, ya sudah, semua long dress misalnya 15.000 ya. Jadi 15.000 padahal ini bahannya beda. Payet misalnya atau ada bordiran-bordiran khusus. Jadi saya kalau ada baju-baju yang aneh-aneh gitu, walaupun sama long dressnya ya tak kasih harga sendiri. Kalau mau ya silakan, karena yang saya lihat itu tingkat kesulitannya dan risikonya kalau itu terjadi kerusakan. Nggak apa-apa, bukan konsisten. Sampai sebenarnya benar mau melihat sesuatu itu apa yang bisa kita berikan dan itu harus yang terbaik. Dan kalau yang terbaik ada harganya. Ya, nggak apa-apa, jangan main harga murah gitu loh. Yang penting kita tunjukkan kualitas dulu. Saya kiloan ada harganya, tapi kalau satuan saya nggak taruh harga di situ, tak tempel, nggak tak taruh. Cuma tak tulis spray saya hitung satuan, long dress, jas dan lain itu saya tulis di situ terhitung satuan, tapi harganya nggak saya isi. Supaya apa? Jangan ada orang yang nggak ngerti dipukul rata gitu. Oke, ada lagi? Monggo Bu. Silakan Ibu. Dari mana? Saya dari Blitar. Blitar. Ya, saya kepingin gini, dari laundry kiloan ke laundry satuan. Gimana mengubah mindset customer kita untuk mau berpindah? Mungkin ada trik yang jitu atau promo yang sangat mengena dari jenengan mungkin atau dari teman-teman yang bisa agar customer itu mau berpindah dari kiloan ke satuan. Ya. Oke. Terima kasih. Ini tak kasih ini. Bu, monggo. Ini bukan sabun ya, ini buat fresh cleaner. Nanti tanya saya kalau mau makainya ya. Habis ini. Merubah kebiasaan itu memang jauh lebih sulit daripada kita mendapatkan customer yang baru. Jadi caranya bagaimana? Dengan kita mengatakan berulang-ulang, Bu, saya bisa satuan, Pak, saya bisa satuan. Itu secara tidak langsung akan mempengaruhi alam bawah sadar dia. Nanti kalau dia bawa 2 kilo misalnya, Pak, daripada ini saya hitung kiloan, mending saya hitung satuan aja, saya hanger, enggak apa-apa, nanti enggak perlu ada garis-garisnya, enggak lungsep visual bajunya. Atau ada baju-baju yang dia masukin kiloan, sekali-sekali digarap bikin satuan. Bu, maaf, baju ini tuh kayaknya mahal. Kalau saya kiloan saya lipat, nanti ibu makainya jelek. Ke pesta kok mas ada garis-garisnya ini, saya gantung loh. Tapi kan saya kiloan, nggak apa-apa Bu, ini bawa aja tak hitung kiloan, nanti besok-besok satuan ya. Dia akan mau gitu loh. Saya ada yang begitu. Tak gratiskan sekali ini aja, tapi besok-besok dia akan masuk satuan. Oke. Ada lagi? Kalau enggak tak tanya balik nanti. Oh ini sampean ini. Tak kasih. Assalamualaikum. Apa Pak? Belum nanya sudah tak kasih nih. Saya dari Bu Nurkaya Laundry, kan saya melihat untuk kedepannya laundry kan bisa besar dan Siap. untuk kemajuan usaha. Kan biasanya untuk legalitas laundry sendiri kan butuh SIUP. Ya. Nah, saya minta pencerahannya untuk tata cara membuat SIUP itu sendiri. Oke, keren. Ini dari Dinas monggo Pak. Perindustrian dan Perdagangan ini. Oke, siap. Monggo. Jadi legalitas itu perlu buat teman-teman. Ini kalau yang mau kredit, kalau mau lancar itu harus punya legalitas ya. Jangan cuma bawa brosur laundry, Pak, ini aku di laundry ya, enggak dipakai. Sekarang itu gratis kok, UMKM itu mengadakan perizinan SOS ya, dia nomor induk berusaha itu keluarnya satu kali langsung 6 surat itu, saya lupa namanya apa aja.
Itu kalau kita mau tekun belajar cara-caranya gratis kita bisa. Tapi ada yang mengeluarkan jasa itu 500.000, dia dapat 6 item itu, izinnya, tempat usaha dan lain-lain, dan waktunya hanya 1 hari aja. Saya ngurus juga, nggak sampai 1 hari, 1 jam 2 jam selesai, 500.000. Ya, nanti kalau mengurus SIUP itu syaratnya harus ada NIB nih, nomor induk berusaha. Jadi standar dasarnya kita harus punya ini dulu, baru kita nanti naik ke SIUP. Nah, kalau kita mau naik ke SIUP, ya kita harus apa ya? Karena nanti hubungannya dengan pajak dan lain-lain ya. Kita harga harus kita sesuaikan lah, jangan 6.000 kita ngurus suratnya juta-jutaan kan juga mubazir jadinya. Kalau kita sudah punya SIUP, kita sudah pajak, weh sekarang kiloanku 10.000, aku ngurus suratnya mahal. Dan kalau orang bersertifikasi itu makin percaya diri. Kita mau bilang berapa aja, oke dia, oh iya ini belajar ini. Ada sertifikat misalnya kayak gini kan, itu pengaruh juga ke mereka. Sertifikat itu tak pajang di laundry. Orang datang sengaja tak lama-lamain biar dia itu baca gini. Oh iya, sepatu, oh iya. Notanya belum jadi, belum Pak sebentar, dia baca lagi itu. Nah, itu trik alam bawah sadar gitu loh. Oke, soal NIB nanti monggo Pak. Oke, siap ya, saya kurang seberapa paham. Monggo sini Pak. Ya, Mas Wen. Ini mungkin ada Bapak lebih paham ya. Maaf ini sekalian. Selamat siang, saya Nayo Laundry dari Madiun. Nayo Laundry. Untuk SIUP ke Dinas Lingkungan Hidup minta surat izin, langsung langsung jadi Pak, gratis. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih siap. Ini Pak, ini sampai nambahi ya saya tak kasih Pak. Monggo. Nah, ini ada tambahan lagi yang baik. Jadi ada informasi bahwa ngurus SIUP pun sekarang gratis. Yang penting kita mau repot duluan. Kita nanya, ikuti aturannya sebenarnya gampang kok. Cuma kadang saya mungkin malas juga. Kita juga malas mau ngurus-ngurus kayak gitu. Karena mikirnya laundry, namanya gitu-gitu. Mindset seperti itu tuh perlahan kita rubah. Ya kedepannya jadikan laundry ini tulang punggung keluarga. Soal manajemen keuangan, sorry saya belum sentuh tadi ya. Ini yang punya laundry rata-rata salah satunya bekerja ya. Mungkin suami di pabrik, istri buka laundry. Atau ada yang full di laundry, ada yang istrinya di pabrik, suaminya gantian di laundry kayak gitu. Variasinya macam-macam begitu. Keuangan laundry itu sebenarnya banyak, tapi karena makainya sembarangan ya akhirnya amburadul. Jadi kalau memang salah satu bekerja di pabrik, ini uang laundry ya uang laundry. Kita buat pos-pos tersendiri dan kita harus apa ya? Harus jujur dan harus ya sudah tertib kita jalan itu gitu loh. Misalnya wes Pak kita bagi, sampean sing cicilan sepeda motor ikut gajimu ya sudah sini. Listrik mel aku, air mel aku misalnya. Itu di breakdown lagi, sebulan saya harus bayar listrik berapa? Dibagi 30 hari. Saya bayar karyawan 1 juta, dibagi 30 hari 33 sekian ribu. Itu setiap hari ada pemasukan, masukkan di pos-pos tersebut dan jangan diut-ut gitu loh. Gajianmu ya wes 1,5 juta potong 600 ya, 500 sih ditabung buat keluarga gitu loh. Nanti akhirnya apa? Efeknya kita punya keuangan yang sehat. Jadi akhir bulan kita nggak bingung bayar ya opo, bayar airnya gimana, beli sabunnya gimana. Kita ya itu kan yang terjadi. Kontraan mentek duwe gak ono ini pusing. Nah itu jadi hal-hal kecil kalau kita tidak tertib dari sekarang susah memang. Dan itu memang berat. Kita pakai aplikasi apapun, sorry, aplikasi tinggal aplikasi masuk, tapi uangnya pakai kita gitu. Kita wis masuk, masuk. Kita untung 200.000. Langsung beli sepatu 300, kurang 100.000 kan gitu. Jadi apalagi saat-saat sekarang ini kita gunakan uang bukan untuk yang hal-hal yang konsumtif, kita handrim sedikit. Jadi kalau memang baju masih ada ya jangan dulu. Jadi kita fokuskan dulu ke keluarga dulu, terus pengembangan laundry ini bagaimana ya. Untuk karyawan, ada yang mau nanya soal karyawan? Aduh karyawanku mokong-mokong semua. Ada yang mau nanya soal karyawannya? Oke, monggo. Sampean tak kasih terakhir ini, sampean. Borong. Ini luar biasa di sini. Ya. Di apa? Waktunya wis lewat-lewat dihajar. Ayo Pak, monggo. Oke, Mas Heri, begini, masalah karyawan tadi di sini. Oke.
jadi saya tergelitik karena beberapa kali kami mungkin setiap tahun itu gonta ganti karyawan. Oke. Yaitu nggak bisa artinya nggak bisa ajak gitu karyawan. Bagaimana kiatnya untuk sekiranya kita punya karyawan yang pinter dan loyalitas. Ya, pinter dan loyal. Ya, ketika kita contoh, ketika kita tinggal ke sini, laundry di rumah masih bisa jalan. Beres jalannya, nggak tidur main HP ya. Iya, ya. gitu Pak. Oke, terima kasih. Pak. Nah, ini mewakili 10.000 pengusaha laundry di dunia ini pertanyaannya. Oke, karyawan tuh saya sudah nemuin macam-macam ya. Aduh, dari yang ibu rumah tangga datang dasaran mau setrika, itu macam-macam kejadiannya. Nah, soal karyawan kita tergantung cara kita merekrutnya. Jadi kita tentukan kita pengen karyawan yang seperti apa. Misalnya bagian akuntansi ya sudah kita jelaskan di situ kemauan kita apa. Saya butuh pegawai yang berpengalaman, ijazah minimal S1 atau D1, pernah bekerja di laundry A, B, C, pengalaman apa, itu kita tulis semua. Jadi orang yang datang itu kalau yang SMA ya dia tidak akan ke situ karena kita memang cari tim yang baik gitu. Oh iya, aku S1 ini masuk ini, aku pernah di OXO, saya akan melamar. Dan orang kalau sudah punya pengalaman kita tidak akan susah-susah ngajarin. Tapi kembali lagi ke attitude. Jadi kita harus paham juga orang ini dari cara bicara, dari gestur tubuhnya kita harus paham. Ini baik enggak untuk kedepannya. Kita tanya latar belakangnya, kamu dulu di sana itu kenapa keluar karena pindah lokasi atau apa ya. Kemudian cara simpel aja kalau kita mau mewawancarai karyawan, bisa mungkin tuh kita jangan satu-satu gini. Kita menerima karyawan tunggu kira-kira sampai 5 atau 6 orang yang melamar kan, baru kita undang sama-sama semua, kita duduk di depan. Nanti di situ bisa kelihatan mana yang aktif, mana yang didelok ini, mana yang ditanyain tola-tolen atau apa-apa, itu bisa kelihatan di situ. Kemudian minta mereka alamat Facebooknya. Dari Facebook itu bisa tahu minimal 30-40% karakter orang ini. Kalau fotonya aja, aduh begini, maaf ya merokok, enggak apa-apa, tapi gondrong tatoan, terus bekerja di PT Cinta Sejati, aduh gimana ini, hobi jalan-jalan ke dunia lain, wah itu repot. Kalau begitu tuh, mohon maaf ya sudah, itu di next kan aja, kita cari yang benar-benar berkualitas. Tanya dia, kamu jati dirinya apa, kamu tujuan hidupmu apa? Wah saya slow aja Pak, saya ini pokoknya ada rezeki yang mengalir aja. Wah repot orang kayak gini nih. Ini disuruh baru jalan ya kan, gitu kan. Jadi kita bayar orang yang kompeten, setahun 2 tahun dia keluar itu masih lebih baik daripada orang yang mohon maaf yang agak sudah enggak ngerti, dikasih tahu enggak mau, aduh makan hati itu. 2 tahun minimal, setahun kita baru bisa mengeluarkan orang itu, beneran. Orang Jawa itu enggak mungkin wes kamu enggak usah dipertahankan sampai setahun, BE iso berubah, BE ya ini kita bayar orang sia-sia, kerjaan enggak beres, kita ikut pusing gitu ya. Oke, kira-kira itu sedikitnya. Ada lagi? Ini sekarang ini. Ayo, siapa yang sampai jam berapa ini? Mana panitianya? Jam 1. Oke, masih ada. Kita masih setengah jam ke depan ya? Jam berapa ini? Jam 1 lebih. 1 lebih. Istimewa, sampai lupa ini. Ini pertanyaan ya. Surprise. Atau ada lagi yang mau nanya? Oke, silakan. Wah ini Juragan Laundry Sidoarjo ini. Deg-degan aku lihat takut. Selamat siang. Saya wakil dari Clean Sidoarjo. Istimewa, sponsor utama ini, beri tepuk tangan dulu. Ini saya mau menanyakan efek kedepannya. Kan saya mengamati juga. Siap, pengamat. Dari laundry besar, sekarang itu sudah main cuci setrika ya. Cuci setrika itu 1 hari jadi reguler. Sedangkan kita yang laundry kecil ini kan kalau 1 hari jadi itu sudah express 2. Lama-kelamaan kan kita juga harus mengikuti kan. Ya. Gimana caranya kita bersaing dengan laundry yang besar? Oke. Ya. Itu aja. Ya, terima kasih. Sampai tak kasih ini sampai. Oke, ini
ini orang yang punya pandangan besar ke depan. Nggak apa-apa, kita punya mimpi itu jangan kecil-kecil. Sekalian besar, Bung. Tidurnya sama, mimpinya ya, capeknya sama, ya kan? Besar-besar aja sekalian. Jadi buat laundry-laundry yang kecil-kecil ini, jangan kita merasa, wah, yang sana cuci setrika 1 hari selesai. Kita 3 hari kadang nggak mari-mari, gitu ya. Pertama yang kita harus siapkan ya seperti tadi, amunisi. Kita jangan tutup mata dengan perkembangan yang ada. Kalau mereka sudah pakai aplikasi ya kita sebisa mungkin ayo kita belajar aplikasi. Kalau misalnya mereka sudah pakai dryer yang ternyata diintip, mereka pakai MyTech ya, mungkin mahal, tidak apa-apa kita ambil agak lebih murah. Tapi kita bisa ngimbangi. Secara nggak langsung mereka jadi spirit buat kita. Kita juga harus bisa sama mereka, gitu loh. Pengusaha kecil sama aja, beda nolnya. Dia 100 juta, kita 10 juta, gitu. Beda nolnya aja. Tapi semangatnya jangan kendo, gitu loh ya. Pagi, siang, malam hajar aja. Saya kalau hotel itu tiba-tiba tidur enak di telepon, Pak bajunya jam 4 orangnya mau ke bandara sudah mau check out. Aduh ya sudah berangkat, ya resiko. Tapi itu poin buat saya kenapa sampai hari ini 4-5 tahun ini saya masih dipercaya. Bahkan kemarin di J Marriott Fairfield itu harga saya naikkan lagi dengan menambah SOP COVID-19 ini. Jadi prosesnya saya tambahin dengan proses-proses yang ada. Jadi saya pakai sarung tangan misalnya, kasih desinfektan dulu, saya packing dengan terbungkus. Jadi itu kan sebenarnya nambah kosnya kecil tapi efeknya besar, gitu loh. Tangkap peluang yang ada di sekitar, karena keberhasilan sukses semua itu kemasannya biasanya masalah. Wih, dapat masalah ini bajunya karatan, tapi begitu kita bisa menghilangkan, kita dikasih uang yang sesuai dengan harga yang kita kasih, loh senang kan kita, wah keren ini. Ternyata jasa saya itu dihargai dengan benar, bukan dengan ecek-ecek. Seperti itu. Ada lagi? Oke, tambah lagi. Apa? Nih, tak kasih lagi dari Rainbow Indoclean Microcapsule Surabaya. Istimewa ini. Baik, terima kasih diberikan kesempatan yang kedua kali. Saya mungkin kembali kepada sini jangan takut. Di situ kena salon sampai kembali kepada yang ditanyakan oleh Mas Happy tadi masalah limbah. Oke. Apakah ada deterjen-deterjen yang saat ini punya inovasi menciptakan deterjen cair atau matic yang ramah lingkungan, sehingga kami ini sebagai pemula, sebagai beginner, mungkin ada rasa satu keraguan mungkin untuk mengantisipasi hal tersebut dari pihak instansi tertentu yang akan melakukan survei atau sudah. Oke. Ya, betul. Ya, itu. Ya, terima kasih. Itu aja. Ya sudah, ini bawa aja dulu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, jadi buat soal limbah-limbah tadi itu sabun-sabun konvensional, contohnya punya Unilever, punyanya apa itu sudah didesain sedemikian mungkin untuk ramah lingkungan. Karena kalau tidak ramah lingkungan pun ini tidak bisa dijual. Karena mereka berhitung dengan kapasitas mesin. Oh, mesin ini 20 liter, dikasih 2 saset pun ya sudah. Habis mencuci dia akan larut dengan air seperti itu, tidak akan mengganggu lingkungan sekitar gitu loh. Coba dia bikin tak buang di sini, pohonnya lama-lama mati ya, kena dia. Jadi Unilever dan lain-lain itu produk-produk yang punyanya Indonesia itu mereka sudah berhitung sedemikian mungkin. Ada syarat-syaratnya sampai mereka bisa menerbitkan satu produk gitu loh Mas ya. Jadi kita saat ini jangan terlalu fokus ke situ aja, sabun aja, nanti bingung ya, enggak maju-maju ya. Jadi kita mending fokus ke SOP, ke pelanggan, kita gimana caranya ini pelanggan itu antri gitu loh. Ada pernah kita mungkin nemui bakso atau apa laundrynya kecil di gang masuk, tapi kok ya rame lah, aku ini di pinggir jalan gak ada pelanggan. Nah itu karena mereka bisa mengelola marketing and branding yang saya sebut di awal tadi ya. Oke, ada lagi? Oke, dan pesan nampaknya kita bergeser ya Bapak ke door press. Terima kasih untuk pertanyaannya, luar biasa. Tepuk tangan biar tambah semangat. Terima kasih KLJ, semangat. Oke, ini ada door prize 2, 4, 6, 8, 10, wah 11 ya. 12. Ayo, siapa yang dapat cepat ya dapat. Pulang-pulang langsung bawa. Pak Ketua Panitia, sini.
Pelan-pelan kaya ya Bu.